Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa untuk kamu yang baru datang atau sudah sering datang tapi belum bergabung di YouTube channelnya Sora dengan klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Sora doain yang subscribe Sora banyak banget rezekinya ya. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan dengan sebuah tema tentang seseorang ya. Seseorang yang tak ingin lagi membuat kamu kecewa ya, yang tak ingin lagi membuat kamu kecewa akan hadir kembali ya. Jadi mungkin orang ini pernah membuat kamu kecewa. Kita akan lihat bagaimana ceritanya dan kisahnya. Mari kita doakan segala hal baik akan terjadi di dalam pembacaan ini. Oke, yang pertama kita mulai ciri-cirinya ya adalah kartu The Three of Wands. Kalau Sora lihat di sini ya, orang ini ternyata masih mengamati kamu dari kejauhan. Artinya orang ini memang masih suka stalking kamu, masih suka mencari tahu soal kamu, masih memantau soal kamu ya. Bisa saja orang ini memang berada di tempat yang jauh dari kamu secara fisik ya, mungkin berbeda waktu atau berbeda tempat gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Selama ini kamu telah berjalan cukup jauh atau berjalan dengan cukup lama sama orang ini ya, dan orang ini bisa saja sudah pernah punya kisah-kisah sama kamu ya. Ternyata di balik sikapnya yang di kejauhan itu, dia masih menatap kamu, masih memandangi kamu, dan masih mencari tahu soal kamu. Kalau Sora lihat di sini ya, artinya dia memang masih ada satu perasaan yang kuat yang terpanggil untuk fokus ke kamu. Oke. Yang berikutnya ada kartu dari King of Cups ya. Dalam perjalanan waktu ini bersama dengan kamu ya, dia baru menyadari ada sebuah perenungan ya tentang perasaan dia yang mendalam sama kamu ya. Sosok ini hadir sebagai seseorang yang suka mendengarkan kamu ya, atau bisa saja dia suka bercerita gitu ya. Orangnya juga cenderung sensitif dan mungkin saja lembut dan perasa, namun perasaannya terkadang sering tidak menentu ya. Jadi orang ini dalam prosesnya itu berusaha menjadi orang yang lebih stabil secara perasaan ya. Di sini juga menjadi pribadi yang lembut ya. Ada dari mereka yang memang berusia lebih tua dari kamu, atau memang secara perilaku berusaha bersikap yang lebih tua dari kamu. Oke, kalau yang Sora lihat di sini ada sisi kelembutan di dalam dirinya dia dan punya perhatian. Oke. Yang berikutnya, dia adalah seseorang yang kalau Sora lihat di sini adalah orang yang kamu pernah punya cerita sama dia. Jadi orang ini memang orang dari masa lalu kamu ya pastinya, karena memang menginginkan untuk tidak mengecewakan kamu kembali. Orang ini adalah orang dari masa lalu kamu yang menginginkan sebuah rekonsiliasi kembali ya. Jadi seperti ada rekonsiliasi yang diinginkan untuk bisa mengulang kenangan yang indah bersama-sama lagi ya. Di sini juga seorang melihat dia masih merindukan kenangan-kenangan dan memori-memori indah yang pernah berlangsung sama kamu ya. Kalau Sora lihat di sini mungkin saja juga dia adalah orang yang family person, atau kamu orang yang family person dan berfokus sama keluarga. Itu kalau yang Sora lihat di sini ya. Orangnya bersikap mengutamakan keluarga juga bisa ya. Jadi di sini banyak saling berbagi cerita dan cinta kasih sebelumnya. Di sini juga orang ini kalau Sora lihat adalah orang yang punya banyak sekali pertimbangan dalam melakukan berbagai hal. Dia memikirkan berbagai pertimbangan ya, dan dia merasa salah satunya adalah sedang mengkondisikan, dia orang yang berusaha mengkondisikan keadaan finansial dia supaya seimbang dan supaya balance antara yang diberi ataupun yang diterima. Jadi artinya dalam pengeluaran maupun pemasukan. Nah, artinya orang ini juga ingin kembali kepada kamu, orang yang juga sudah memperhitungkan segala sesuatunya ya. Dia sudah melihat bagaimana kamu bisa menjadi seseorang yang bisa bekerja sama dia, bisa support dia. Kamu juga tidak pernah pelit, kamu juga sering sekali membantu, menolong gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dia merasa bahwa di pikirannya dia adalah sesuatu yang kayak aku harus bisa meminta kamu kembali dengan segala pertimbangan baik. Karena di sini kalau Sora lihat, orang ini juga ada sisi yang dia tidak
tidak seperti tidak bisa sendiri ya kalau Sora lihat di sini. Jadi di sini ada sisi yang dia tidak bisa sendiri ya, dan dia merasa bahwa kalau ada seseorang yang harus bisa menyeimbangkan kamu adalah menyeimbangkan dia, itu adalah kamu ya. Dan di sini orang ini adalah seorang pekerja yang sangat keras ya. Dan di sini memang ada sisi yang dalam tanda kutip sudah terikat dan dalam tanda kutip tergila-gila sama kamu, yang susah move on dari kamu. Karena memori dia masih terus ingat-ingat soal kamu. Walaupun memang kondisi dia pun, dia masih terjebak dalam situasi yang belum bisa bergerak banyak. Tapi dia tidak bisa lagi memungkiri kalau ternyata dia sudah bahasa kerennya, bucin ke kamu, sudah terlalu suka sama kamu, sudah terlalu sayang sama kamu. Gitu ya, kira-kira. Aduh, ini suara dari luar. Maaf ya mengganggu, tapi saya tidak bisa mengontrol suara di luar. Saya pun sebenarnya nggak suka ada suara-suara dari luar yang mengganggu. Oke, coba kita lihat ya, ada apa di antara kalian. Oke, ada apa di antara kalian yang mungkin saja membuat kamu selama ini kecewa. Oke, kita mau lihat ya apa yang membuat kamu kecewa. Yang pertama adalah adanya komunikasi. Ya, jadi di sini memang ada komunikasi di antara kalian yang kurang berjalan dengan lancar ya. Ada mungkin banyak perdebatan, atau sering dia mungkin menghilang, tidak kasih kabar sama kamu, komunikasi nggak lancar ya. Jadi di sini memang jadi salah satu masalah utama yang membuat kamu kecewa adalah mungkin komunikasi yang tidak lancar, atau justru komunikasi yang berujung terhadap kesalahpahaman atau malah saling menyakiti dalam perkataan. Oke. Yang berikutnya adalah apalagi yang kemungkinan menjadi kekecewaan ya. Yang berikutnya adalah solitude ya. Jadi adanya perasaan kesepian dan perasaan diam ya, menyendiri. Artinya ada kekecewaan di sini ketika komunikasi terputus dan dia memilih diam dan tidak berkomunikasi sama kamu ya. Jadi sini ada perasaan kecewa, kok kenapa kamu diem, orang ini malah diem, malah nyuekin kamu gitu ya. Ada yang diem, ada yang nyuekin kamu, ada yang ngindar, ada yang pasif. Intinya itu adalah sesuatu yang membuat dia kecewa. Kenapa kok kamu menyendiri, tidak memberikan penjelasan, tidak berkomunikasi, malah hilang begitu aja gitu ya. Yang berikutnya ya, detachment. Kamu kecewa terhadap sikap dia yang seperti justru malah menjauh ketika ada suatu masalah ya. Seperti kayak ingin menghindar dan pergi atau ghosting secara pelan-pelan gitu ya. Sekarang kita mau coba lihat dulu di sini apa sih kira-kira masalah yang dia hadapi sebenarnya. Yang pertama ada masalah The Magician. Ada banyak hal yang tidak berjalan lancar terhadap dia. Apa yang sudah dia inginkan dan apa yang ingin dia harapkan untuk bisa terrealisasi itu banyak yang tidak terjadi ya. Mulai dari mimpi-mimpi gitu ya, perencanaan masa depan, mimpi-mimpi, harapan-harapan dia. Atau ada juga faktor-faktor atau sektor-sektor dari finansial. Intinya dalam tarot ada 4 elemen ya. Perasaan, emosi, perasaan, emosi, finansial, pikiran, dan energi. Kesemuanya ini banyak yang menjadi masalah ya. Artinya banyak hal-hal yang dia inginkan tapi tidak terjadi, sehingga membuat dia kecewa dan mempengaruhi banyak hal dalam hidupnya dia ya. Dia merasa seperti pikirannya mandek dan terusik tuh kan. Baru di ngomongin mandek, dia seperti merasa tidak bisa bergerak dan tidak bisa maju. Dia merasa tidak tahu harus ke arah mana, ada kebimbangan dan kerisauan. Jadi seperti karena hal-hal nggak berjalan lancar, dia seperti kayak antara mau enggak gitu loh Sora ya. Jadi di sini ada sikap yang kayak mau enggak yang membuat kamu jadi bingung, orang ini maunya apa gitu, kok kenapa seperti cuek gitu aja ya. Dan orang ini ada periode strength di mana ya, masalah dia juga ada dalam periode mengatasi keegoan dia. Di sini ada suatu ego, pengendalian diri yang harusnya bisa dikontrol ya, sikap yang suka egois, marah, emosi gitu ya, agresif dan sebagainya. Itu menjadi suatu masalah yang salah satunya terjadi secara nyata di antara kalian ya. Yang berikutnya yang mungkin bisa saja membuat kamu kecewa, codependency ya. Kamu merasa kecewa seperti kayak sebelumnya mungkin orang ini terlihat sangat butuh kamu, kelihatan sangat kamu sudah sangat memanjakan dia, tapi kok tiba-tiba sekarang dia seperti pergi begitu saja dan tidak mengindahkan kamu ya. Saat kamu sudah terlanjur
Mungkin kamunya sudah terlanjur terbiasa ada dia, sudah terlanjur ada keterbutuhan sama dia. Jadi kamu di sini merasa seperti kayak ada beberapa dari kalian yang merasa kayak, kok aku dibuat ketergantungan, aku dibuat ngerasa butuh kamu banget, tapi pas aku lagi sayang-sayangnya, atau bahasa kerennya pas aku lagi butuh-butuhnya, kamu malah meninggalkan aku begitu saja. Itu ada juga yang seperti itu. Ya, dan di sini ya ada masalah-masalah yang sebenarnya ya kamu sudah mulai merasa atau kamu sudah mulai punya firasat soal itu ya. Kejadian seperti ini sudah kamu rasakan dan kamu sudah mungkin pernah memperingati dia, kamu juga pernah sharing sama dia, deja vu seperti akan terulang kembali. Kamu sudah ngerasa kayak nanti ini mungkin hal ini akan terjadi loh. Nah, tapi dia mungkin saja mengindahkan kamu atau tidak apa ya ibaratnya, enggak nyuekin lah ya. Kalau bahasa kerennya kalau Sora bilang nyuekin gitu ya. Nah, sekarang ya. Kenapa sih kok dia tidak ingin lagi membuat kamu kecewa. Nah, setelah dia seperti itu, komunikasinya yang terjauh, komunikasinya yang menjadi seperti itu. Sekarang kita mau lihat ya, setelah itu semua kenapa ya dia tidak ingin lagi membuat kamu merasa kecewa. Oke, di sini ada energi dari regret. Ternyata membuat kamu kecewa, meninggalkan sebuah penyesalan sama dia, ya. Kenapa? Karena mungkin dia pernah berjanji sama kamu, pernah berjanji hal-hal baik sama kamu, tapi kini dia jadi orang yang tidak bisa memenuhi itu. Jadi di sini ada sebuah perasaan menyesal ya karena telah mengecewakan kamu. Dan kini dia menjadi seseorang yang lebih bertumbuh secara pikiran maupun secara kesadaran. Ternyata dari periode dia menjauh dari kamu dan membuat kamu kecewa, ada pikiran-pikiran dia yang mulai tergrowing secara mindset, ya. Kayak mulai berubah pikirannya secara growing, secara mindset, ya. Di sini ada satu keinginan yang dia tuh menyadari bahwa aku harusnya menjadi sosok yang lebih dewasa, aku harusnya menjadi sosok yang lebih positif, aku harusnya menjadi sosok yang lebih bisa mengayomi, aku harusnya menjadi sosok yang lebih fokus dan lebih positif dan lebih sukses gitu ya. Pesan itu adalah juga artinya sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Dan dia menyadari kalau sikap dia seperti itu ya ke kamu dengan komunikasi nggak lancar, bermasalah segala macam, itu yang ada tidak bisa membuat dia untuk bertumbuh dan berkembang secara personal maupun secara hubungan sama kamu. Ini yang dia sadari ya. Dan di sini dia juga merasa bahwa ada judgment. Dia menyadari bahwa ya dia harus bangkit dari segala keterpurukan ya. Dia selama ini sering bersembunyi ya, tapi dia saat ini harus bangkit gitu loh. Dia menyadari bahwa dia harus bangkit dan ternyata ada perasaan, ternyata karena dia masih sayang dan cinta kamu, ternyata membuat kamu kecewa, membuat dia tertinggal perasaan menyesal. Ya. Dan di sini tidak adanya kedamaian. Jadi ternyata setelah membuat kamu kecewa, dia merasa bersalah dan perasaan dia jadi nggak tenang dan nggak damai ya. Jadi dia nggak mau, dia pingin adanya hadir kamu lagi gitu ya, supaya adanya ketenangan dan kedamaian. Artinya kehadiran kamu bisa saja untuk orang ini memberikan suatu perasaan damai ya. Dan di sini ada perasaan murung. Ternyata setelah mengecewakan kamu itu loh ya, setelah bersikap yang komunikasi nggak bagus dan sebagainya, malah ada sebuah penyesalan ya, grief di sini. Ada perasaan tidak penyesalan, sedih, grief itu murung, kecewa gitu ya kalau Sora lihat di sini. Sehingga akhirnya dia menyadari bahwa aku harus pasrah sama perasaan aku ini. Aku harus menyadari kalau aku ternyata masih butuh kamu, kalau aku masih sangat sayang sama kamu ya. Walaupun orang ini menyadari bahwa yang salah satu masalahnya juga adalah kepercayaan diri dia yang bermasalah ya. Dia itu mengecewakan kamu karena di satu sisi dia juga bahkan tidak merasa diri dia cukup baik ya. Jadi di sini dia merasa aku tuh nggak cukup baik loh, diriku ini nggak cukup baik gitu ya. Dan di sini ya dia merasa bahwa aku adalah manusia yang gagal, aku adalah orang yang gagal. Jadi dia merasa bahwa mau sampai kapan aku gagal, aku harus bertumbuh dong gitu loh. Jadi kali ini dia lebih pasrahnya bukan sama apa-apa, pasrahnya sama perasaan dia sendiri yang tidak bisa dia pungkiri kalau dia ternyata tidak ramai dan tidak tenang tanpa ada kamu gitu loh. Dan dia menyadari ada sinkronitas, ada koneksi secara batin, perasaan dan secara energi dengan kamu ya. Jadi mungkin ketika kamu ingin menghubungi dia, dia sering mau menghubungin kamu juga dan sebagainya
Ya, banyak hal yang kalian sinkron ini ya. Dan dia menyadari bahwa ya dia yang terusik dengan masalah dari luar malah membawa efek masalah dari luar itu ke dalam hubungan kalian. Harusnya kan terpisahkan ya. Kalau memang ada masalah gitu ya, jangan sampai mengganggu hubungan gitu loh. Kartu judgment tuh sampai 2 loh. Ya. Jadi di sini lo dia harus baru menyadari ternyata kamu adalah seorang pribadi yang sangat unik. Ya, pribadi yang sangat unik, dan kehadiran kamu menjadi sesuatu yang sangat berbeda dalam hidupnya dia. Dan ketika tidak ada kamu, membuat kamu kecewa, ternyata itu berefek balik gitu loh. Karena dua mata sisi, ketika apa yang dia tabur, apa yang akan dituai juga dirasakan sama dia. Ya, dan dia menginginkan kembali kebahagiaan. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini, salah satunya kamu ya, dia menyesal buat kamu kecewa karena kamu adalah sumber kebahagiaan dia. Jadi karena ada sinkronitas, kalau kamu nggak happy, dia pun akan jadi nggak happy, gitu loh ya. Dan dia rindu akan romansa-romansa kembali di antara kalian. Ada romans di sini, ada romansa yang dirindukan untuk hadir kembali, ya. Hanya meskipun di saat ini dia masih bingung gitu ya, bingung mau mulai dari mana, bingung langkah apa yang harus dia lakukan, gitu loh. Tapi dalam artiannya, orang ini tuh sebenarnya masih sayang sama kamu kalau Sora lihat. Sih, masih mikirin kamu terus, masih pikirannya suka fokus ke arah kamu, gitu loh ya. Dan masih menginginkan komunikasi sama kamu, ya. Orang ini merindukan kembali komunikasi sama kamu, bisa berbicara sama kamu, bisa diskusi sama kamu, gitu loh ya. Merindukan kembali dukungan kamu. Kamu menjadi orang yang mendukung dia, bekerja sama dengan dia, membangun dengan dia. Kamu juga jadi orang yang mau dengerin dia gitu. Jadi ada satu perasaan keterbutuhan, ada satu perasaan keinginan gitu ya, untuk bisa mendapatkan kamu kembali. Dan dia menyadari bahwa selama ini mungkin dia suka memanipulasi ya. Salahnya dia tapi seolah-olah salahnya kamu ya. Dia menyadari bahwa aku yang harus memperbaiki cara berpikir aku, harus memperbaiki diri aku. Walaupun sekarang dia masih banyak yang terjebak dalam masalah ya. Ada yang masih terjebak dalam masalah, masih mumet dengan masalahnya dia. Tapi ini juga artinya terjebak dengan pikiran dia yang terus mikirin kamu, nggak bisa lupain kamu, ternyata menginginkan komunikasi kembali ya. Karena ada cinta di sana ya. Namanya ada romansa, rinduin romansa, mengecewakan orang yang kita cintai, itu pasti akan berefek balik juga ke kita. Karena namanya kita sayang, kita pasti ada efeknya, gitu loh ya. Dan dia sekarang lebih kepingin untuk mengikuti suara hati dia. Dia tidak bisa lagi membohongi. Kalau suara hati dia itu sering menuju kayak, ayo komunikasi ke kamu, ayo minta maaf gitu ya, walaupun nggak tahu caranya gimana gitu ya, daripada begini terus gitu loh. Dia menyadari bahwa perasaan bersalah dan perasaan gak tenangnya itu semua adalah karena akibat dari apa yang dia lakukan sendiri gitu loh. Oke. Tuh kan, mirroring apa yang dia lakukan ke kamu berasa juga balik ke dia gitu loh. Karena ada dua sisi sinkron, nyambung, yang akhirnya jadi mirroring. Apa yang dia harapkan ke depannya ya. Dia sudah berusaha membuat denial, berusaha lari dari perasaan dia, berusaha kabur dari apa yang sebenarnya dia rasakan, karena sebenarnya dia takut ngadepin kamu, gak yakin. Tapi dia menginginkan sebuah perubahan ya. Dia menyadari bahwa kalau dia yang gak bergerak, perubahan tidak akan pernah terjadi. Jadi orang ini menyadari bahwa aku denial terus tidak akan membuat apa-apa ya. Dan salah satunya adalah dia merasa ya, aku harus bisa mempunyai keberkahan gitu ya, dan memanifestasikan hal-hal yang positif. Kalau masih ada luka yang aku bikin kecewa sama orang, gimana ada manifestasi positif yang bisa aku dapat? Gimana abundance yang mau datang, berkahnya mau datang kalau masih ada orang yang aku kecewain ya. Kalau Sora lihat di sini, sekarang kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian. Energi dari Two of Pentacles, ada pertimbangan dia secara berhati-hati untuk melakukan pergerakan ke kamu ya. Two of Pentacles ya, masih dengan situasi yang menyeimbangkan antara emosi dan pikirannya dia, itu juga bisa. Ada yang sedang menyeimbangkan keadaan finansial, bisa gitu loh ya. Dan Temperance ya, sedang menenangkan hati dan pikiran juga, dan memberikan kamu juga untuk menenangkan hati dan pikiran kamu. Jadi ini semua lagi masih proses mencari pencerahan karena bingung
mau memulai dari mana, mau berkata-kata apa ke kamu gitu ya. Yang dia cuma tahu bahwa dia bikin kamu kecewa, dan perasaan itu ternyata berbalik juga ke dia, nggak ada nyaman. Ada yang nggak nyaman, ingin bangkit dari segala keterpurukan. Ya, jadi orang ini memang sedang dalam proses ya menyeimbangkan pikiran dan hatinya, menunggu pencerahan baik datang dalam hidupnya dia, dan bangkit dari segala keterpurukan. Bangkit ya, dia merasa bahwa dia menata satu demi satu ya, apalagi untuk namanya finansial. Dia menginginkan kebahagiaan finansial yang tertinggi atau yang terbaik yang bisa dia raih. Gitu. Jadi di sini ada Ten of Pentacles. Dia pingin punya keberkahan, pingin punya kebahagiaan yang sempurna sama kamu, ya kalau yang suara lihat di sini. Karena dia menyadari bahwa gitu ya, proses transformasi tidak bisa dihindarkan lagi. That itu juga bisa berarti perasaannya dia kecewa dan harus ada transformasi yang terjadi. Artinya orang ini juga memang ada yang gagal secara finansial. Ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi dia ingin menginginkan transformasi itu secara finansial, secara pikiran maupun secara perasaan. Tapi ya balik lagi ya, segala sesuatu itu butuh proses. Jadi bersabarlah ya kamu semua yang menonton ini. Intinya adalah sekarang karena masih tertrap ya, jadi dia juga menyadari bahwa banyak hal yang mirroring di antara kalian ya. Kita akan coba lihat di sini untuk astrologinya ya. Ini banyak didominasi oleh Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, dan juga ada dari Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Jadi butuh proses. Nah, selalu ditanya, berapa lama sih proses-proses yang dia butuhkan untuk bisa melakukan pergerakan ke kamu, ya, menyeimbangkan situasinya, gitu ya. Kita di sini melihat ada angka 2, 14, 10, dan 13. Nah, ini bisa saja bulan ya, atau bisa saja bulan kedua, bulan ke-10 ya. Atau butuh 14 bulan, atau butuh 13 bulan, atau butuh 10 bulan, atau butuh 2 bulan, atau mungkin butuh 2 tahun ya. Gitu, yang Sora lihat. Semoga apa yang Sora sharingkan membantu. Kita sekarang akan lihat dari alfabetnya. Ya. Oke, ada K, Z, U, L, N, F, N, G, D, O, R, E, O, Z, S, H, B, sedikit lagi, R, E, I, O, E, C, W. Dicek nama-nama tengah, nama belakangnya, atau namanya mengandung alfabet ini Sarah. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa berguna untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan jangan lupa Sora juga ada di TikTok dan juga ada di Snack App. Kalau ingin tahu masalah ini lebih lanjut atau masalah-masalah lain, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Oke, dan until I see you in the next one. I love you as always. Bye-bye.